Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhjina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jinten yang berbahagia. Pagi hari ini kita dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, hidup insya Allah dalam keberkahan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan diri kami ini penuh dengan keberkahan dalam umur, penuh dalam keberkahan dalam ilmu, penuh keberkahan dalam amal, penuh keberkahan dalam rezeki, penuh keberkahan dalam berkeluarga, penuh keberkahan dalam berpasangan hidup, mempunyai anak keturunan, penuh keberkahan dari segala apa kebaikan di alam dunia ini, dan penuh keberkahan dimanapun, kapanpun kami berada di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga memohon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma azirna minan nar, Allahumma ajirna 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 minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi hari ini di sisi sawah lega ya, di pinggiran Tasikmalaya, hari ini hujan deras ya sejak tadi malam. Alhamdulillah, merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hujan ini hujan membawa keberkahan, karena sawah di belakang rumah saya ini yang sebanyak 30 hektaran lebih ini sudah lama tidak digarap. Posisinya saat ini masih dalam keadaan ngahgar ya.
Ya Allah, mudah-mudahan ini udah pada yang mulai untuk turun kembali ke sawah, membawa cangkulnya, kemudian supaya untuk memanfaatkan kesempatan untuk bercocok tanam. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini juga saya, insya Allah, ada kurang lebih 70 pohon pisang di bagasi mobil saya. Kemarin ada yang memberikan sedekah untuk ditanam hari ini, insya Allah. Bagi sahabat-sahabat yang ingin memiliki bibit-bibit pohon pisang, silakan acungkan tangan dan silakan ambil sendiri ya. Nah, kalau diantar ya, kalau salah alamat ya. Baik, hari ini kita akan coba membaca atau melanjutkan membaca dari butir-butir hidup bahagia bersama Al-Quran. Butiran-butiran mutiara dari buku Hidup Bahagia Bersama Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Mahmud. Beliau ini adalah Syekh di Universitas Al-Azhar periode 1973-1978. Jadi beliau rektor Universitas Al-Azhar dari 73 sampai 78. Hidup bahagia bersama Al-Quran. Tentunya ini yang sudah diterjemahkan. Jangan merasa kesulitan untuk mendapatkan ilmu tentang bahagia hidup bersama Al-Quran. Dan untuk mendapatkan kesempatan juga untuk memperoleh butir-butir keilmuan yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, ini judul bukunya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Ya, Nasaihul Ibad ini adalah nasihat-nasihat pilihan menjadi orang yang santun dan bijak. Ya, ini adalah karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, orang Sunda asli yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram di Makkah. Baik, di hari ini saya akan membaca dari halaman 178 Nasyaihul Ibad ini tentang 6 kunci surga. Masya Allah, ternyata surga itu ada kuncinya ya. Apakah kita sudah punya kunci surga? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Kalau sudah punya, apakah kita akan pakai kunci itu? Ada yang punya kunci tapi nggak mau pakai kunci. Biasanya bingung ya. Kunci jelas-jelas disimpan di saku, nyari kunci kemana-mana, kodehel teh aya di saku. Nyari kunci kemana-mana, padahal kuncinya sendiri ada di tasnya sendiri. Ya, baik. 6 kunci surga yang di sini diterangkan dinukil dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini berkata, jadi ini bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi ini adalah perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini adalah suami dari salah seorang putri Rasulullah, yaitu suami dari Siti Fatimah. Dan Sayyidina Ali ini adalah sahabat Rasulullah SAW sejak kecil, jadi umurnya tidak begitu jauh ya dengan mohon maaf suami sahabat Sayyidina Ali ini adalah putra dari Abu Thalib ya, putra dari Abu Thalib, putra paman Rasulullah SAW yang memang dari selisih umur beliau tidak begitu jauh dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di mana beliau berkata, ini perkataannya ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang kita bahas hari ini pertama bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi perkataan Sayyidina Ali yang pasti beliau ada sandarannya kepada Al-Quran dan hadis. Dan tadi ayat yang saya baca terkait dengan bagaimana kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pintu surga dan jauh dari neraka, yaitu surat Ali Imran mulai ayat 189
sampai ayat ke 193 ya, surat Ali Imran yang tadi saya baca. Kemudian kita juga paham bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an artinya dimulai dengan membaca, memahami, kemudian mengamalkan, menikmati dan menyebarluaskan atau mengajarkan. Nah, dari butir-butir yang namanya mengajarkan dari yang diawali dengan belajar itu, maka Sayyidina Ali mengeluarkan perkataan. Nah, ini disebutnya perkataan sahabat. Perkataannya begini, ini dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau dalam bahasa Arabnya man jama'a. Nah, man jama'a barang siapa mengumpulkan katanya sitah. Sitah itu 6 perkara. Ya. 6 perkara berarti dia telah meraih surga dan menjauhi neraka. Ya. Jadi Sayyidina Ali ini pernah berkata, barang siapa mengumpulkan 6 perkara, ya, berarti ia telah berusaha meraih surga dan menjauhi neraka. Apakah kita tertarik untuk tahu tentang 6 perkara yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Tentunya kita tertarik. Sekali lagi ini kitab dari kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama menurut beliau yaitu mengetahui Allah kemudian menaatinya. Mengetahui Allah kemudian menaatinya. Disebutnya mengetahui Allah itu yang sekarang populer kita kenal dengan istilah ma'rifatullah. Kenal Allah. Wawuh wanoh jeung Allah. Apakah kita bisa kenal dengan Allah? Bisa. Apakah bisa wanoh dengan Allah? Bisa. Mana buktinya? Kita sering menyebut nama Allah. Kita sering meminta pertolongan kepada Allah. Abdi matara, menyembah tara, minta pertolongan, eta geuningan hirup di bumi Allah. Dahareun disediakan Allah. Makan minum dari rezeki dari Allah. Punya istri, punya suami, eta teh ciptaan Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengenal Allah, maka itu kata Bang Haji disebutnya telalu. Nah, apakah ada yang manusia yang tidak mengenal Allah? Ya, mari kita lihat, perhatikan sekarang betapa banyaknya orang yang melupakan Allah. Dan di sini yang mengetahui Allah itu harus kemudian dia menaati Allah. Ingat, menaati Allah berarti kita bertekad dalam diri, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita taat kepada Allah karena kita ridho punya Tuhan Allah. Kita ridho bahwa Allah sudah menetapkan satu-satunya agama dari Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya, para rasul, para nabi sebelumnya dari mulai Nabi Adam, kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyempurnaan itu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW kita kenal dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Dan itu adalah penutup ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW setelah berjalan kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Rasulullah sejak menerima kabar berupa perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira. Kemudian disempurnakan dengan ayat terakhir surat Al-Maidah di padang Arafah. Dan Rasulullah SAW menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada yang terlewat satupun. Sehingga disebutnya al-yauma akmaltu lakum dinakum.
Sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Nah, wa atmamtu alaikum nikmati, dan sudah diberikan nikmat yang cukup, ya, dicukupkan nikmat pada Rasulullah. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah ridho terhadap apa yang sudah kamu kerjakan yang namanya ad-dinul Islam. Pertanyaannya harus kita refleksikan ke dalam diri kita, apakah kita ridho beragama Islam? Apakah kita ridho mendapat nikmat Allah? Apakah kita ridho posisi kita saat ini sebenarnya adalah qadarullah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho, maka kita hidup akan tenang, hidup akan tentram, hidup akan bahagia, dan tentunya akan memanfaatkan seluruh potensi diri kita dan kompetensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan sesama manusia. Karena yang ridho kepada Allah, yang sempurna nikmatnya dari Allah, dan yang memikul amanah untuk mengajarkan agama Islam secara sempurna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mencontohkan, menjadi contoh bagi semua manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Beliau itu adalah insan yang sempurna, dan beliau juga adalah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kesempurnaan Rasulullah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, beliau juga sempurna sebagai laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ketika kita ridho Tuhan kita Allah, ridho agama kita Allah, dan kita ridho punya Nabi yang namanya Rasulullah SAW, maka kita paham bahwa itu semua adalah ada dalam Al-Quran. Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan ketika kita bertanya tentang apa saja isi Al-Quran, maka para ulama sudah merumuskan ada 5 hal. Secara singkatnya, isi Al-Quran itu adalah amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, kemudian tazkiyatun nafs, membersihkan diri-diri yang kotor, dari ketidakjujuran, dari ketidaksolehan, dari kemunafikan, ini dibersihkan semua, dari kemusyrikan, dari kemurtadan, dari perilaku hasud, iri, riya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kita paham bahwa Al-Quran selalu memberikan kabar gembira kepada manusia yang taat tunduk patuh kepada Allah, baik masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Kemudian yang kelimanya adalah di Al-Quran itu ada wanti-wanti peringatan terhadap azab Allah yang akan diberikan kepada manusia yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Nah, 6 kunci surga ini, kunci pertamanya adalah mengetahui Allah atau ma'rifatullah dan taat kepada Allah. Taat kepada Allah disebutnya takwa. Ati Allah, ya. Ati Allah pasti harus wa atiur rasul. Nah, kemudian yang kedua, kunci untuk masuk surga menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu mengetahui setan. Bapak Ibu tahu setan? Nah, kalau tahu setan bagus, ya. Tapi jangan jadikan setan itu sebagai teman. Ini yang masalah, kalau sudah tahu kita jadi berteman, like and share, subscribe dengan setan, masya Allah, ya. Jadi mengetahui setan kemudian menjauhinya, ya, jangan mengikutinya. Ini yang repot, ini kita kepada Allah tahu tapi tidak taat, kepada setan tahu tapi malah taat. Nah, itu adalah ke arah neraka. Nah, sedangkan yang kata Sayyidina Ali karramallahu wajah sebagai kuncinya masuk surga ini adalah yang pertama mengetahui Allah dan taat kepada Allah, yang kedua mengetahui setan dan mendurhakai atau tidak mengikuti kehendaknya. Ya. Yang ketiga, kalau yang sudah hafal jangan ganggu ya. Kalau yang belum hafal, mari kita sama-sama tunggu. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah mengetahui kebahagiaan akhirat, ya. Lalu berusaha mencarinya. Mengetahui kebahagiaan akhirat, yang konon kabarnya kebahagiaan di dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Jadi yang ketiga kunci masuk surga, tahu akhirat dan berusaha untuk mencarinya kebahagiaan akhirat itu. Kita diajari Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang ketiga, ya. Kemudian yang keempatnya yaitu mengetahui dunia. Kalau tadi disebut mengetahui akhirat, sekarang mengetahui dunia. Kemudian meninggalkannya. Disebut meninggalkan bukan berarti anti dunia, tapi henteu kokomoan, henteu ceceremet. Nah, dia seperlunya saja di dunia. Bahkan ketika mendapatkan kesenangan dunia, segera berbagi dengan yang lain. Dengan berzakat, dengan sedekah, dengan berbagi hadiah, dengan berbagi kebahagiaan, dengan bersama-sama satu dengan yang lain saling membantu. Ta'awanu bil birri wat taqwa wa la ta'awanu bil ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling membantu dalam kejahatan, persengkongkolan, percurangan, perseteruan, dan juga hal-hal yang negatif lainnya. Kong kalingkong untuk bohongi rakyat, kong kalingkong demi partai, kong kalingkong demi itu semua duniawi, maka itu akan menjadi jebakan untuk tidak menjadi penghuni surga. Na'udzu billahi min dzalik. Yang kelima, yaitu mengetahui yang hak, mengetahui kebenaran, lalu mengikutinya. Jadi begitu mengetahui yang hak, kemudian mengikutinya. Laksanakan amar ma'ruf, dan berikutnya yang keenam adalah mengetahui yang batil. Yang batil harus tahu kita bahwa ya tidak menikah atau berzina itu batil, bahwa yang namanya judi itu batil, bahwa yang namanya nyolong itu batil, bahwa yang namanya korupsi itu batil. Dan kita menjauhinya. Sepertinya kalau melihat dari ungkapan yang 6 ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan kunci surga ini. Pertama, tahu Allah dan mentaatinya. Kedua, tahu setan dan menjauhinya. Ketiga, tahu akhirat dan mencari jalan untuk mencapainya. Keempat, tahu dunia dan menghindari dari jebakan-jebakan dunia. Kemudian yang kelima, tahu tentang kebenaran dan menjalankannya. Dan yang keenam adalah tahu tentang kebatilan yang tidak benar dan kita menjauhinya. Sangat mudah, sangat enteng kalau dibaca, diurutkan satu per satu. Tetapi mari kita refleksikan, kita tanya ke dalam diri kita introspeksi, kita muhasabah, kita timbang-timbang diri, kita hisab diri kita. Apakah kita sudah mengenal Allah dan mentaatinya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita mendapatkan hidayah beragama Islam, ya, yakin Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir, tetapi pakai tetapi menjalankan syariatnya jauh dari yang diajarkan Rasul, mengikuti kebenarannya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Naudzubillah. Siapa yang begitu? Kurang kita, ya. Jangan nuduh kepada orang lain. Diri kita yang harus dicek. Apakah kita kenal Allah, ma'rifat kepada Allah, dan kita mentaatinya atau tidak. Kalau iya, alhamdulillah. Lanjutkan dengan penuh keyakinan. Kalau belum atau kalau tidak, astagfirullahaladzim. Segera bertobat. Nah, bagaimana cara mengetahui ya, kenal Allah dan mengikutinya? Tanya pada diri, ragap badan kita, adakah yang sakit? Adakah yang tidak normal? Kalau ada, itu ciri bahwa kita salah satu dari bukti kita tidak mengenal Allah. Loh, kok bisa? Iya. Karena apa? Orang yang merasa sakit dan dia Rasulullah, ya, atau tidak nerima, atau dengan sakitnya tidak menjadikan dia makin dekat kepada Allah, maka itu berarti dia tidak yakin. Sebenarnya Allah Maha Penyembuh. Allah Maha memberikan kesembuhan. Allah tidak menjadikan manusia itu untuk sakit. Tidak. Allah menjadikan manusia untuk sehat, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan manusia, jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Menjadikan manusia untuk beribadah berarti Allah menyiapkan manusia itu dalam keadaan baik. Karena yang beribadah itu pasti harus dalam keadaan baik. Ya. Bagaimana kalau kita sakit? Pasti ada yang salah dalam diri kita. Jangan salahkan orang lain. Ya. Termasuk kalau kita lagi berdiri aja di pinggir sawah,
tiba-tiba disuntrungkan, didorong oleh orang lain dan kita kecebur ke dalam sawah, kemudian sakit kaki dan sebagainya. Yang salah itu diri sendiri. Kenapa mau diceburin? Ya, gitu ya. Kenapa mau diceburin? Tidak kemudian menghindar, kemudian tidak kemudian menyiapkan diri untuk tidak diceburin orang. Itu salah satu contohnya. Ya, tentunya dalam hal ini ketika kita mengenal Allah dan ada dalam diri kita itu rasa sakit atau kita menderita sakit, maka segera kita memohon kepada Allah. Wahumma azhibil ba'sa rabban nas, ya Allah, engkaulah yang mengetahui apa yang ada dalam diriku, kesakitan dalam diriku, ya Allah sebagai Tuhannya semua manusia. Ishfi wa anta safi, sembuhkan diriku karena engkaulah yang maha penyembuh. La syafi'a illa syifa'uka, tidak ada penyembuh selain dari engkau. Syifaan la yughadiru saqama, engkaulah penyembuh, beri kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau sekarang ada yang berobat, kemudian setelah berobatnya telinga, kemudian sakitnya pindah ke mata, beribatnya mata, pindah sakitnya ke tenggorokan, itu berarti dia hanya berdasarkan kepada pengobatan-pengobatan manusiawi yang tidak disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kita kita sakit bisa sembuh sempurna? Bukan mungkin lagi, pasti asal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya di situ ya. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita, segera kembalikan kepada yang maha kuasa, yang maha penyembuh. Kenapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sakitnya itu tidak terasa tapi sakitnya berupa ria, ujub, takabur, ya. Dan gemar berbuat dosa, maka ingat, sakit lahir ataupun batin sebenarnya Allah sudah siapkan penyembuhnya. Dan khusus untuk sakit batin, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala memberikan resepnya, berbagai kesempatan untuk kita menjadi penyembuh bagi diri sendiri, meruqyah diri sendiri, ya, dengan cara apa? Mengkonversi apa yang diperintahkan Allah yang namanya Al-Quran ke dalam tubuh kita. Sebut mengkonversi artinya belajar secara yakin, serius, dari mulai baca, kemudian memahami, mengamalkan, menikmati dan menyampaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, diturunkannya Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, sebagai penyembuh, sebagai peruqyah, sebagai penetral dalam diri kita, penawar apapun sakit dalam diri kita, ya. Ma huwa syifa wa rahmah, dan menjadi rahmat bagi manusia, orang yang beriman, bagi manusia yang beriman. Ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tetapi jangan lupa, bagaimana kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat, atau kita tidak merasakan Al-Quran itu sebagai penyembuh, sebagai obat dan rahmat, maka hati-hati, karena kita bisa jadi termasuk wala yazidud dolimin illa khasara. Bisa jadi kita itu termasuk orang zalim, orang yang zalim, orang yang tidak berterima kasih, orang yang mengabaikan, orang yang kurang mensyukuri, orang yang kurang sabar terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ sudah sangat jelas. Jadi, kalau kita ada sakit, kalau kita ada derita, kalau kita ada mentenggeg, handeul, hanjeru, sehingga menimbulkan emosi, ya, maka catat bahwa itu semua adalah Allah sudah sediakan obat penawar. Jangan lupa Al-Quran. Dari itu yuk kita sama-sama lanjutkan kebiasaan kita bahagia, istiqomah, berjamaah baca Al-Quran. Bahagia baca Al-Quran, istiqomah baca Al-Quran, berjamaah baca Al-Quran. Kita rangkum tiga-tiganya ini dalam moto jinten kita, jinten untuk mencapai mutmainnah. Ngajinya unggal dinten supaya kita tumaninah dalam hidup, tenang, tentram, ya, selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, dan kita selalu sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita terus-terusan
memanfaatkan kesempatan untuk bersilaturahim, sehingga pada saat silaturahim kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, amal yang soleh yang akan menyelamatkan diri kita, tentunya termasuk mendidik anak-anak cucu kita, menjadikan diri kita ini layak untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Kelak dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Sempurna ajaran agama kita dan kita korek-korek, mari kita sama-sama. Bahwa kok sulit, saya itu sering sekali mendapatkan cobaan. Ya, sering sekali mendapatkan perintah tetapi saya tidak paham dan saya juga tidak melaksanakannya. Ingat, kembalikan ke dalam diri kita. Segala sesuatunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, kemudian menyebut nama Allah, kemudian bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kemudian kita mengakui bahwa Allah Maha Rahman Maha Rahim, kemudian kita pada saatnya yakin bahwa nanti itu di hari akhirat tidak akan ada yang menjadi penolong dan menjadi raja selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menghambakan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bertekadlah ke dalam diri bahwa kepada Allah saja kita ini menyembah dan kepada Allah saja kita ini mohon pertolongan. Beribadah hanya kepada Allah, ikuti cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Ketahui ilmunya. Yang sudah dapat ilmunya segera amalkan. Jangan sampai penuh keraguan. Nah, ini kecenderungan kita ini sering dalam belajar penuh keraguan. Ya, yang sudah yakin lakukan. Karena bagi yang masih ragu melakukan itu tidak akan ada artinya. Yang sudah yakin, saum Senin Kemis itu sunnah yang luar biasa. Kalau dilaksanakan akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Maka lakukan. Bagaimana kalau yang tidak yakin? Pasti ada buktinya, tidak akan melakukan. Sekalinya melakukan ingin katingali ku batur. Maaf saya lagi Senin Kemis. Itu berarti tidak yakin. Kalau yang yakin, ketika kita Senin Kemis ada yang nyembuhin, ada yang ngajak makan, nggak usah bilang senang Senin Kemis, makan aja, apa susahnya. Nanti setelah itu kita saum lagi. Daripada mohon maaf saya lagi saum, jangan. Kecuali kalau orangnya nanya dulu. Nah, Neng Lilis, menuju saum teh, alhamdulillah, insya Allah. Nah itu boleh, ya nggak boleh ngebohong, enggak, karena mau ditraktir. Tapi kalau sudah kelanjur dia nggak nanya langsung, mari kita silakan makan, silakan minum, silakan ada ini air madu yang alhamdulillah madunya nikmat, mari kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Makan minumlah, kemudian kita niatkan, ya Allah, saya minum ini karena menghormati tamu wajib. Sedangkan saya sedang saum sunnah, maka selesai menghormati tamu, maka saum lagi. Tapi jangan terus-terusan terus minta tambah ci, nggak boleh ya. Tapi nambih mangga, cukup sekali saja. Ya, ingat, praktek dalam ibadah sangat ditentukan oleh keyakinan di dalam diri. Perilaku orang dalam ibadah, perilaku orang dalam kehidupan sangat ditentukan oleh kualitas keilmuan. Nah, dan jangan lupa kita harus selalu ingat juga ada 5 hal bahwa dalam kehidupan ini ada bahaya ketika kita urusan ilmu dan amal. Yang namanya bahaya itu ada 5. 1, berilmu tidak beramal. Itu bahaya. Yang kedua, beramal tidak berilmu. Beramal tanpa ilmu. Yang ketiga, bodoh, tidak mau nanya, tidak mencari tahu. Yang keempat adalah suka mengganggu orang lain yang berbuat baik, iseng ya, menggoda orang lain. Ya. Yang kelima adalah dia menyepelekan kewajiban. Di antara kewajiban yang sering kita sepelekan dan kita tahu dari awal bahwa belajar menuntut ilmu itu sering kita sepelekan. Padahal menuntut ilmu itu wajib hukumnya dari mulai kita lahir sampai dengan masuk liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kita itu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa
bertaqarrub, berzikir, membaca Al-Qur'an, ya, tawabil haq, tawabil syabr, dengan penuh keimanan, dan kita mudah-mudahan menjadi amal soleh, dan sekaligus juga kita mengamalkan hadis Kangjeng Nabi bahwa belajar itu adalah hukumnya fardhatun, ya, fardhatun itu fardu, fardunya fardu ain, ya. Hanya kalau dalam belajar biasanya kalau wisuda itu masing-masing, ada yang lulus, ada yang enggak, ya, gitu. Jadi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Belajar itu wajib bagi muslimin dan muslimah. Yang jadi masalah sekarang justru yang non muslim malah berbondong-bondong untuk belajar. Sementara kita merasa sudah nyaman, sudah aman dengan yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah, ya. Jadi 5 hal ini harus dihindari. Bekerja tanpa ilmu, berilmu tanpa kerja, bodoh tidak mau nanya, kemudian dia mengganggu orang berbuat baik, kemudian yang kelimanya adalah dia menyepelekan kewajiban. Nah, ketika sampai pada pertanyaan dalam diri kita, bagaimana cara kita memohon pertolongan kepada Allah? Maka Allah juga memperlihatkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita lewat Al-Quran. Ista'inu bis sabri was sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholat. Mohonlah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Apa yang dimaksud mohon pertolongan dengan sabar dan sholat? Taruhlah kita sedang dalam keadaan saat ini kurang enak badan, dalam keadaan sakit, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar artinya apa? Sabar itu bukan berarti ngayak-ngayak cicing tidak berupaya, tapi sabar itu memaksimalkan potensi diri untuk berikhtiar keluar dari permasalahannya. Kalau masalahnya sakit di kaki, maka keluar dari permasalahan sakit kaki dengan cara apa? Tentunya dengan cara sabar. Sabar itu memaksimalkan kemampuan untuk mencari obatnya, mencari siapa yang bisa membantu kita pengobatan ini. Kemudian kita juga jangan lupa, ketika kita sudah dalam keadaan seperti itu, sabar digunakan dan sholat digunakan. Orang yang sakit kakinya jangan coba-coba berhenti sholat. Karena tidak ada satu ayat pun, satu perintah pun yang membolehkan orang untuk berhenti sholat ketika sakit kaki. Sakit kaki, maka sholatlah. Sholat bukan hanya dengan kaki, bisa sambil duduk. Nah, tidak usah berdiri, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, kedip-kedip saja dengan gerak, tidak bisa kedip-kedip dengan gerak, dalam hati saja, tidak bisa dalam hati, kuburkan. Sholatkan, tapi sebelum dikuburkan. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang harus segera disolatkan nih ya. Nah, kemarin saya dengan beberapa rekan dan juga beberapa muslimin muslimah yang meninggal, dan alhamdulillah saya sempat untuk mendapatkan kesempatan ikut menyolatkan dan ikut menghadiri pemakaman. Nah, berikutnya yang harus kita paham bahwa dari 6 apa-apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini, kita selalu tanya ke dalam diri kita, apakah kita tahu Allah dan mentaatinya, apakah kita tahu setan dan menjauhinya, apakah kita tahu tentang akhirat dan kita berusaha mencapainya, apakah kita tahu dunia dan berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak cinta dunia, kemudian kita mengetahui hak dan kita segera melaksanakannya, dan kita mengetahui kebatilan dan segera menjauhinya. Ya. Pendek kata apa yang sudah kita baca, informasi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini pasti akan berpulang kepada diri kita. Kunci surga itu sebenarnya ada dalam diri kita. Apakah mau diambil kuncinya itu atau tidak? Oh, kok kunci surga? Apakah gembok di surga itu atau Pak? Anggap aja passwordnya surga lah, kalau susah-susah ting ya. Password surga itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada 6, yaitu tahu Allah dan mentaatinya. Password pertama. Yang kedua adalah tahu tentang setan dan menjauhinya. Loh, kok tentang Nabi tidak disebut? Ketika kita tahu Allah, maka pasti satu paket dengan tahu tentang Nabi dan Rasulnya, tahu tentang malaikatnya, tahu tentang kitab-kitabnya, tahu tentang rasul-rasulnya, tahu tentang hari akhir, dan tahu tentang qada dan qadarnya. Di keimanan kita kalau menyebut nama Allah, maka satu paket rukun iman berada di dalamnya. Termasuk di dalamnya paket rukun Islam berada di dalamnya. Kalau kita bersyahadah